Dondi tadi katakan bahwa dengan amal perbuatan, katakanlah, itu bisa masuk ke surga. Pertanyaannya adalah, Pak Dondi ini orang berdosa bukan? Bisa berdosa, bisa tidak, Pak? Enggak, mesti tegas aja. Ya. Yang mana? Bisa berdosa, bisa tidak. Ketika saya berdosa, saya bertobat, maka saya tidak menjadi orang berdosa. Jadi berdosa dan tidak berdosa itu dipisahkan dengan tobat, Pak. Berdosa itu status. Berbuat dosa itu tindakan. Iya. Nah, itu ada perbedaan di sana. Kalau bertobat apa, Pak? Bertobat status keadaan kita manusia. Bertobat. Ya, sejak dalam kandungan, Mazmur 51 ayat 7, Daud memberikan kesaksian bahwa dalam kesalahan aku diperanakan. Artinya di dalam kandungan ibu saja dia sudah bersalah. Oke. Nah, dia sudah berdosa. Mengapa demikian? Karena dia berasal dari benih Adam dan Hawa. Yang jatuh ke dalam dosa kan mereka yang ada di Taman Eden. Pak, boleh saya cut sebentar, Pak. Saya tadi banyak mencatat nih, Pak. Wah, ini ayat-ayat yang Bapak sebutkan. Ya. Saya catat semua nih, Pak. Ya. Jadi satu pertanyaannya saja. Oke. Pak Dondi orang berdosa atau bukan, itu saja? Bukan, kalau saya bertobat. Ya berarti belum. Enggak, saya bisa tidak berdosa kalau saya bertobat. Sekarang pertanyaan saya ke Bapak, saya kembalikan. Kalau Bapak berdosa, kalau Bapak bertobat, Bapak diampuni nggak, Pak? Dosa saya semua sudah diampuni. Oke. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 13, semua dosa sudah diampuni. Oke, Bapak tadi sudah bicara kurang lebih 2 menit lebih, Pak ya? Iya. Saya ingin menanggapi dari yang Bapak tadi pertama, juga nanti saya akan memberikan pertanyaan. Iya, boleh. Dari sekian banyak ayat yang saya catat nih, Pak. Iya. Ini yang masuk ke dalam 4 gospel ini hanya Yohanes 16 ayat 2. Sisanya ini adalah di luar 4 gospel, Pak. 4 gospel ini berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Pak ya. Selain itu Bapak juga ada menyebutkan Mazmur 51, juga tadi ada menyebutkan Mazmur 48. Iya. Ya kan? Ketika Bapak bilang Mazmur 51, Daud di dalam kandungan ibunya saja sudah berdosa. Ya. Itu bukan dosa waris, Pak. Itu adalah dosa ibunya. Kalau Bapak baca konteksnya. Ya, Pak ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kris adalah, saya ingin Pak Kris menjelaskan kepada saya hubungan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Apakah ajaran keselamatannya Yesus dan Paulus ini sama atau tidak, Pak? Ya, sebentar, Pak ya. Yang saya tahu di dalam, mohon maaf Pak kacamatanya, saya ingin menunjukkan sesuatu. Mari. Nah, ini supaya yang menonton juga membaca ya, Pak ya. Iya. Di dalam Matius pasal 18 ayat 3. Ketika Yesus ditanya, siapa yang terbesar daripada di dalam kerajaan sorga? Yesus menjawab, Pak, ini pada saat Yesus masih hidup dan belum disalib. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Betul ya, Pak ya? Ini dianggap sebagai perkataan Yesus. Saya ingin bertanya kepada Pak Kris, seandainya pada saat itu Yesus mengatakan hal ini, ada orang yang mendengar, bukan murid Yesus, ada orang yang mendengar, kemudian dia bertobat, kemudian besoknya dia mati, orang yang bertobat dan mati itu kira-kira menurut Pak Kris masuk surga, masuk neraka? Orang yang bertobat itu masuk surga atau neraka? Iya. Silakan. Kalau dalam konsep Alkitab, bertobat itu metanoia, berubah pikiran. Yang bisa merubah pikiran manusia itu cuma satu firman. Manusia dengan akal, dengan apapun tidak bisa merubah pikiran. Cuma satu-satunya firman. Yang bisa rubah itu firman. Jadi kalau dia bertobat dengan dia yakini, percaya kepada firman yang tertulis, bahwa Yesus sudah mati, hapus segala dosa, semua lunas dibayar. Maka kalau dia percaya itu, otomatis status dia berubah, Pak. Ini pada saat Yesus belum disalib, Pak. Betul. Yesus punya kuasa. Sebelum disalib juga dia punya kuasa mengampuni dosa. Oke. Jadi seseorang yang bertobat itu artinya yang tadinya dia hidup dalam dosa, tapi sekarang dia sudah yakini bahwa Yesus mati hapus segala dosanya. Maka dengan demikian berarti dia sudah berubah pikiran. Mohon maaf, Pak. Saya potong Mas bentar. Iya.
Yesus mengatakan ini ketika Yesus belum disalib. Betul. Orang yang mendengar perkataan ini bertobat dan dia nggak tahu kalau Yesus harus mati di atas kayu salib menebus dosa dia. Pertanyaan saya, kalau orang mendengar Yesus ngomong begini, terus dia bertobat dengan segala yang Bapak bilang tadi apa metanoia atau apa, dia berubah pikiran, dia bertobat dari dosa dia, besoknya dia mati, orang itu masuk surga. Masuk surga karena dia sudah bertobat. Tapi Yesus belum disalib loh Pak. Buka Matius pasal 9. Oke. Matius pasal 9. Ayat pasal. Dibaca aja Pak. Ayat berapa Pak? Ayat berapa? Baca aja dari ayat semua. 1. Hah? Apa? Oh, sebentar Pak ya. Apanya Matius sebentar. Ini baterainya berapa? Enggak sih. 65. Oke, udah live lagi. Udah, Mel? Terganggu. Belum. Ini udah ada yang ngikut nih. Oke, kita mulai sambung lagi ya. Iya. Tadi kenapa bisa mati ya? Matius 9 ayat 1 dan 2 aja. Ayat 1 dan 2 aja. Saya baca Pak ya. Iya. Silakan. Nah, ini nggak begitu baca nih. Oh, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Terus? Jadi kalau seseorang bertobat, berarti dia kan percaya kepada firman atau pernyataan yang keluar dari Yesus. Iya. Itu berarti dia diampuni dan dia mati masuk surga. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Kalau Bapak bilang orang yang bertobat itu, yang kemudian besoknya dia mati, Bapak bilang dia masuk surga, saya setuju sama Bapak. Kita sejalan Pak. Oke. Tapi permasalahannya Yesus pada ngomong itu belum disalib. Betul. Belum disalib nih. Dia jadi, berkuasa. Pertanyaan saya. Jadi kalau gitu sebenarnya Yesus perlu disalib nggak buat orang yang mati itu? Urusan soal mati dan tidak. Bukan, itu, perlu disalib atau tidak? Sebentar. Ya, saya mau jawab dulu yang pertama. Ya. Bahwa Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa, walaupun belum dia mati di atas kayu salib. Sebelum dia mati di atas kayu salib juga, itu dia sudah berkata, dosamu sudah diampuni. Ya. Terus? Nah, yang kedua adalah dengan matinya Yesus di atas kayu salib, bagaimana dengan dosa yang lain? Ya, dosa tadi. Seorang penjahat yang di kayu salib, ketika itu dia penjahat. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja." Yang seorang mencela, yang seorang memberikan pernyataan yang luar biasa. Jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Jawaban Tuhan Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa artinya itu? Kejahatannya begitu luar biasa, tapi terbukti pernyataan yang singkat, simpel, sederhana. Yesus langsung mengeluarkan satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia sudah melihat Yesus disalib, Pak. Ya kan? Sudah, itu sudah. Okay. Sudah. Yang saya tanya ini, orang yang belum melihat Yesus disalib, dia bertobat dan dia mati, Bapak bilang masuk surga. Pertanyaan saya, Yesusnya kalau begitu, perlu disalib nggak buat orang itu? Yesus mati untuk dosa dunia. Terus? Yesus mati untuk dosa dunia. Artinya, dosa dunia itu dosa semua manusia sudah dihapus. Sudah dihapus. Sebelum Yesus mati pun, Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kalau manusia bisa nggak Pak mengampuni dosa, Pak?
Setelah yakin dulu bahwa Yesus sudah ampuni dosa kita, maka secara horizontal kita harus saling mengampuni dong. Kita baca Pak, Matius 6. Kita baca Matius. Iya dong. Ya, kita baca nih Pak, Matius 6. 6, silakan. Tolong. Ayat 14. Silakan. Ini kalau gini gue bacanya harus. Sedap ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya. Berarti kita juga bisa mengampuni kan Pak? Sebentar. Hah? Bapak baca baik-baik. Konteksnya angkat dari ayat 12. Ya. Baca dulu ayat 12. Oh, boleh. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan di sini tergantung manusia atau tergantung Allah? Maksudnya orang yang minta ampun? Iya. Tergantung manusia atau tergantung Allah? Kalau orang minta ampun kepada Allah, Allah yang mengampuni manusia. Baca baik-baik, coba baca ulang lagi. Ya sudah nih. Baca ulang lagi, baca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Pengampunan di Matius 6:12 ini tergantung kepada apa yang dia minta. Iya. Ataukah tergantung kepada dia mengampuni sesama baru diampuni? Loh, orang ini Pak, kita baca ulang nih Pak ya. Iya, baca dulu. Orang doa ini mengajarkan supaya kita minta ampun kepada Bapa Allah, ya. Seperti kami juga mengampuni orang lain. Nah, makanya saya tanya, pengampunan yang orang tadi minta itu tergantung kepada apa yang dia minta dari Allah atau tergantung daripada dia mengampuni sesama? Orang yang mengampuni orang lain, dosanya juga akan diampuni Bapa. Berarti, itu kan Pak? Berarti doa Bapa kami Matius 6:12 itu pengampunan tergantung manusia. Kalau dia mengampuni orang lain. Iya, justru itu. Makanya jadi kalau Bapak bersalah kepada saya, ayat 14-15 saya mengampuni Bapak, saya akan diampuni Bapak. Jadi terus? Sudah pas. Ayat 14-15 itu penjelasan dari ayat 12. Iya. Jadi kalau kita mengampuni orang harus lain, konteksnya, jangan lepas konteks. Oke, saya akan pakai konteks Pak. Kalau saya mengampuni dosa Bapak, dosa saya diampuni Bapak nggak? Sudah. Sekarang orang yang mati itu, yang bertobat itu, dia masuk surga seperti kata Pak Kris. Mati. Yesusnya belum disalib Pak. Yesusnya belum disalib. Yesus kan tadi saya bilang, Yesus, Matius 9 ayat yang kedua bilang, iya, dosamu sudah diampuni. Iya. Apakah Yesus nggak bisa ampuni? Bukan. Pertanyaan saya, berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat itu? Kan belum. Kalau Yesus perlu mati dan tidak, itu kehendak Tuhan. Nah, kalau begitu, kalau Bapak pertanyaan begitu, bilang pernyataan begitu, orang yang tadi mendengar perkataan Yesus, kalau tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Dia bertobat, dia masuk surga menurut Bapak. Berarti Yesus kan sebenarnya tidak perlu mati untuk orang itu. Tidak. Nah, tidak, beda konteks. Buktinya sudah masuk surga. Beda konteks. Bukan, orangnya masuk surga nggak Pak? Beda konteks, Pak. Orangnya masuk surga. Pertanyaannya enggak. Orang yang bertobat ini. Beda konteks. Sebentar, orang yang bertobat ini masuk surga kan menurut Begini Bapak kan? Saudaraku, Pak Dondi baca baik-baik dulu Matius 9 ayat 2. Oh, sudah Pak. Kamu dosanya sudah diampuni. Sudah. Sekarang begini Pak, orang yang bertobat tadi mendengar perkataan Yesus, sebentar Pak. Berarti dia mati masuk surga dong? Iya. Orang yang, pertanyaan saya, Yesusnya perlu mati enggak? Sudah, itu jangan ditanya. Enggak, saya harus bertanya. Saya harus bertanya. Karena orang bisa mati dan dia masuk surga tanpa Yesus disalib. Orang itu bertobat dan tidak mempengaruhi karya Allah untuk dosa dunia dihapus lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke, kalau Bapak bicara begitu, berarti sebenarnya Yesus tidak perlu disalib untuk orang itu. Kalau Bapak bilang itu karya Allah, tunjukin ke saya Pak. Karya Allahnya di mana? Maksudnya perintahnya, rencananya, pelaksananya dari mana? Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Kata Yesus Pak, saya minta. Kan tadi saya bilang, pisahkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ya. Yesus bilang bertobat. Paulus bilang, kalau kamu mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kamu selamat. Di mana ayat itu? Roma 10 ayat 9. Ya. Ayo, saya baca. Saya baca. Roma 10. Saya jadi kayak pendeta ya Pak ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut, nah ini nih pakai kamera nih agak lama nih. Saya bacanya harus di sini nih. Saya baca. Gimana toh? Saya baca aja kalau gitu. Nah, Bapak yang baca Roma 10 ayat 9. Mungkin kacamatanya perlu harus ditaruh ini. Kacamata harus dirubah itu. Oh enggak, masalahnya Bible-nya harus di sini Pak, supaya yang nonton juga melihat. Sebentar Pak. Bible-nya harus di sini. Oh ya udah. Nah, bisa nggak Pak kebaca? Oke, boleh. Bisa nggak toh?
Oh, ketutupan kepala. Ah, kalau gitu kita baca di laptop aja. Laptop aja, ya. 10 ayat 9. Bentar. Silakan Pak Kris bacain, nanti di laptop juga kelihatan, Pak. Bapak boleh pegang. Oh ya, bisa. Nah. Bisa. Roma 10 ayat 9. Tolong bacain. Nah, itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Iya. maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu ajaran Paulus bukan, Pak? Ini bukan ajaran Paulus, itu mengajarkan firman Tuhan. Enggak, ini ajaran siapa, Pak? Ayat ini. Roh Kudus, ilham Roh Kudus yang disampaikan lewat Paulus untuk ditulis. Gini, Pak. Kalau sebentar. Ini Bapak mau klaim Roh Kudus? Roh Kudus. Oke. Ini Alkitab ini ditulis atas dorongan Roh Kudus. Oke. Bukan manusia. Ini perkataan siapa, Pak? Dianggap perkataan siapa? Firman Tuhan. Enggak, itu dianggap perkataan siapa? Roh Kudus sama dengan Kristus. Jadi bukan Paulus. Paulus itu adalah perantara. Oke, jadi perkataan Paulus bukan. 2 Petrus 1. Saya nggak nanya inspirasi siapa, Pak. 2 Petrus 1 ayat 22, 20, 21, 22. Saya nggak nanya inspirasi siapa. Ini perkataan siapa? Paulus berbicara atas nama, Ini Paulus, atas ya? nama Roh Kudus. Oke, Paulus. Kalau Matius 18 ayat 3 perkataan siapa, Pak? Sama. Perkataan siapa? Itu perkataan firman. Firman siapa? Ya tadi yang sudah Enggak, dibaca. yang berkata siapa? Matius 18:3. Ya tadi kan yang sudah dibaca toh. Iya, siapa? Perkataan siapa? Loh, itu kan Tuhan Yesus toh. Yesus yang ngomong. Ya. Nah, sama nggak, Pak? Kalau nggak bertobat, kamu nggak masuk surga. Kalau nggak mengaku Yesus Tuhan dan Juru Saya Selamat, tanya dulu. kamu selamat. Paulus diberi kuasa oleh Tuhan. Lebih kuasa siapa? Paulus diberi kuasa. Roh Kudus dikaruniakan kepada Rasul Paulus. Jadi Paulus lebih kuasa dari. Paulus menerima mandat itu dari Yesus. Oke. Terus Jadi kalau dia- menerima mandat dari Yesus, Dia berbicara firman ini itu berdasarkan mandat. Dia tidak sembarangan berbicara. Oke. Dia menyampaikan apa yang dia dengar, oke. apa yang dia lihat, itu yang dia sampaikan di sini. Oke. Jadi Kalau nggak ada- begitu berarti kalau Paulus menerima inspirasi dari Yesus atau Roh Kudus. Nah, kita kembali ke Sebentar, Pak. konteks. Sebentar. Saya lagi bicara nih, Pak. Nah, jadi kalau Bapak bilang ini adalah inspirasi Roh Kudus Jelas. yang berbicara, sebentar, Pak. Ilham Ya, Roh tolong dengerin saya, Pak. Ya. Kalau Bapak bilang ini inspirasi Roh Kudus yang dikatakan oleh lewat Paulus dan Bapak bilang Paulus menerima kuasa dari Yesus, Ya. berarti Yesusnya pelin-pelan kalau gitu. Oh, kok pelin-pelan? Nah, sekarang Yesus bilang kalau tidak bertobat nggak masuk surga. Di Roma 10:9, kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan Allah, kamu selamat. Makanya Beda apa sama, Pak? Bapak selamat dulu. Nah, makanya beda apa sama ini? Bapak selamat dulu, baru belajar Alkitab, itu masuk pengetahuan Saya kebenaran. tanya, Pak, maksudnya sama nggak Matius 18:3 sama Roma 10:9? Kalau Pak Dondi belum selamat, Pak Dondi tidak akan ngerti ayat-ayat itu, Pak. Nah, gini, Pak. Ayat-ayat itu membuat Bapak sendiri jadi bingung. Enggak, saya nggak Karena bingung. Justru sekarang Bapak lagi bingung nih. Oh, saya tanya. Loh, Saya tanya, Pak, ya. bagaimana Matius 9? Bagaimana Matius 9 ayat 2? Matius 9 kalau dia Apa? beriman Ya. diampuni. Sudah mati belum? Belum. Yesus sudah mati belum? Belum. Dia selamat nggak? Siapanya selamat? Yang tadi yang orang yang lumpuh belum mati kan, Pak? Dia selamat nggak? Selamat kalau dia beriman. Berarti tanpa Yesus mati juga toh? Iya. Ya. Nah, terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu kemauan Allah. Nah, tolong tanya. Tolong Pak tunjukin saya ayatnya. Allah minta Yesus supaya mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak. Allah mengutus. Ya. Yohanes 3:16. Oke. Mana salibnya matinya? Baca Nah, Yohanes. saya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah atas Ya. dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jelas dong. Disalibnya Jelas. mana, Pak? Disalibnya mana? Sudah lah enggak. Itu salib itu adalah simbol daripada hukuman bangsa Romawi. Ada salibnya Sudah, nggak? sudah. Yohanes, enggak, jangan. Jangan itu. Jangan, Pak, jangan gitu. Nah, Bapak jangan menampilkan sendiri. Yohanes 3:16, di mana dia harus mati di atas kayu salib, Pak? dasar Pak Dondi tidak kuat. Silakan Kenapa ajarin tidak saya. kuat? Karena Ajarin terbukti ketika saya ajukan Matius pasal 9, Iya. Bapak tidak ternyata bertentangan dengan apa yang Bapak Enggak bertentangan. maksudkan di dalam Kalau orang lumpuh, Matius pasal 18. Kalau orang lumpuh, Udahlah. nanti dulu kan saya baru menjelaskan juga, Pak. Kalau orang lumpuh, dia beriman, dosanya diampunin. Betul, Pak. Tapi dia belum mati. Begini saudaraku. Dia belum mati loh, Pak. Saya baik selamat dulu lah. Karena Bapak ini masih orang berdosa. Saya bisa bertobat. Bapak sudah bertobat belum? Saya orang kudus. Bapak sudah bertobat belum? Sudah beres. Sudah bertobat. Sudah selesai. Sudah bertobat dari tidak manusia. Saya tidak berbuat dosa. Oke, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama, Pak. Tidak usah bahas dulu perjanjian lama. Enggak, itu gini. pengetahuan. Enggak, gini. Pengetahuan. Gini. Kita bahas Bapak bicara, saya dengerin.
Saya bicara Bapak bahas dengerin di sana. ini dari sini saja. Oke, karena yang Bapak tunjukkan di sini, ini semua perkataan Paulus. Jangan Pak Dondi. Ini perkataan Paulus Pak semua ini. Dondi belum percaya, jadi belum Memang bisa saya tidak mengerti percaya, apa. Pak. Buka 2 Korintus 3. Ayo silakan buka. Buka 2 Korintus. Perkataan siapa, Pak? Yesus atau Paulus? Pokoknya itu firman Allah. Enggak. Paulus Paulus itu Yesus. berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Korintus Ayo. berapa? 2 Korintus berapa? 2 Petrus. Oh, 2 Petrus. Tadi Bapak bilang Buka 2 Korintus 3. Oh, 2 Korintus. 2 Korintus 3. Ayat 14. Oke, perkataan siapa nih, Pak? Firman Allah adalah ilham Allah. Pak, saya Roh nanya Kudus. inspirasi atau Roh bukan? Kudus berbicara atas Roh Kudus menyampaikan firman Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan 2 kepada Korintus 3 manusia. berapa, Pak? Ayat 14-15 silakan. 2 Korintus 3 Ayat 14-15. 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau Bapak sudah memiliki Roh Kristus, baru Bapak ngerti Alkitab ini, Pak. Selama Bapak belum, dengar dulu, selama Bapak belum, selubung belum diangkat, belum percaya pada Yesus, sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak tidak akan bisa mengerti Alkitab. Oke, saya tanya sekali lagi, Pak. Ini perkataan siapa? Firman Allah. Ini ilham. Saya tidak nanya ilham atau inspirasi, Pak. Tertulis kan? Ini tulisan siapa, Pak? 1 Korintus, 2 Korintus. Ini firman Allah, ilham Allah kepada Rasul Paulus. Berarti ini perkataan Paulus, Pak, ya? Kepada jemaat di Korintus. Iya, berarti perkataan Paulus ya? Ilham Allah. Iya, perkataan Paulus. Ilham Allah lewat Paulus. Oke, berarti perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Ini perkataan Tulisan. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Boleh ditulis karena Roh Kudus menyampaikan firman dan ditulis oleh. Berarti perkataan Paulus ya, Pak? Perkataan firman Allah. Oke. Roh Kudus. Sekarang Bapak bilang tadi ini 100% firman Allah, Pak ya? Buka dulu. Tunggu sebentar. Saya ingin mengingatkan Bapak. 100%. 100%. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Oke, supaya tidak lama-lama ya, Pak ya. Oke, silakan. Kan menarik. Iya, ini sangat menarik, Pak. Apa ini? Ini apa? Kitab suci Katolik. Saya tunggu sebentar, Pak. Bapak dengerin aja dulu. Kita ke sini Alkitab. Bapak dengerin saya dulu. Tidak, saya tidak akan bisa menerima. Oke. Saya sudah kunci. Oke. Di luar Alkitab itu ini saya tidak akan terima. Bapak buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang punya Bapak pegang, Bapak baca. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7. Oke. Pertanyaannya hubungan dengan buka dulu, Pak. Baca dulu, Pak. Aduh, bro. Ayo, buka Pak dulu. Dondi. Ayo, sama nggak dengan ini, Pak? Bapak. Gitu. Sama nggak dengan ini? 1 Yohanes ayat 7. Bapak boleh baca banyak buku, tapi saya hanya berpedoman pada satu buku. Yang ini aja. Ini saja. Ini aja. Oke. Ini enggak. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak bandingkan dengan ini. Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? Tidak benar. Saya baca, Bapak sama nggak isinya? Saya bilang tidak benar. Buka 1 Yohanes. Saya tidak terima itu. Bapak buka 1 Yohanes 5 Saya ayat 7. ini. Iya, buka. Berani nggak Pak buka? Berani buka nggak? Loh, 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka. Berani dong. Makanya saya baca sama nggak? Orang kudus kok, anak Tuhan. Baca, Pak. Bapak kan masih ada selubung di mata. Saya baca sama nggak dengan percaya. itu? Saya baca sama nggak dengan itu? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaannya apa? Saya baca sama. Enggak usah. Enggak. Bapak baca. Enggak bisa. Saya tidak akan setuju dengan Bapak pegang. Bapak enggak bisa. Bapak pegang. Itu kan Alkitab Katolik. Iya, Bapak pegang. Bapak pegang. Enggak usah. Bapak lihat. Saya tidak dengar itu. Saya baca. Anda usah, jangan berapologetika lah. Enggak usah. Jangan lari ke situ. Jangan alihkan. Bahas dari ayat ini saja. Kan iya itu makanya. Sekarang saya minta Bapak buka. Bapak nggak mau buka. Saya sudah baca. Oke, sekarang saya baca, Pak. Enggak usah baca itu. Makanya Bapak tolong dengarkan. Sama nggak dengan itu, Pak? Tidak. Nggak sama dengan itu. Tidak benar. Tidak benar. Di luar Alkitab yang sudah tertulis tadi. Sekarang saya tanya. Wahyu 1 ayat 3. Oke, sekarang saya tanya. Kitab Bapak yang itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Enggak, saya tanya berapa kitab? Enggak, berapa kitab? Pengetahuan. Berapa kitab, Pak? Bapak selamat dulu deh. Tahu nggak, Pak, berapa kitab? Bapak belum selamat. Enggak, selamat itu nanti. Selamat itu nanti, Pak. Sekarang saya tanya, itu ada isi berapa kitab, Pak? Enggak, selamat dulu lah. Bapak tahu atau enggak? Kalau itu masuk dalam kategori 1 Timotius 2 itu ayat 4 bilang
setelah selamat dulu baru memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya tanya Pak Kris. Pertanyaan soal berapa kitab. Begini Pak Don, saudaraku, Bapak tahu nggak itu berapa kitab? Saudaraku belum selamat, itu masalahnya. Pak, masalah selamat itu nanti Pak. Itu urusan yang di atas Pak. Gak bisa, urusan di atas. Iya, sekarang jadi itu berapa kitab? Kalau Bapak sekarang berapa kitab itu Pak? Kalau banyak dosa, berapa kitab? Banyak dosa. Kalau saya banyak dosa, saya tinggal bertobat. Masuk mana? Bertobat masuk surga. Bertobat masuk surga. Kalau dosa banyak, bertobat masuk surga. Nah, Bapak bertobat nggak? Dasar pertobatannya apa? Bertobatnya karena kita menyesali perbuatan kita. Iman timbul dari apa? Iman saya atas Tuhan Yang Maha Esa, bukan atas Tuhan yang jadi Tuhan manusia. Yang mana? Tuhan yang tidak jadi manusia, Pak. Iya, Tuhan yang mana itu? Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya sekarang Nabi Muhammad SAW. Tuhannya siapa? Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak buka Ulangan 6 ayat 4. Iya. Buka. Adonai Elohenu, Adonai. Buka dulu. Udah, saya udah hafal Pak di sini, Pak. Jadi Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai. Itu Tuhan Israel, Pak. Iya, betul. Bukan Tuhan Pak Dondi. Bersama. Sekarang gini. Mazmur. Oke. Mazmur. Oke. 187 ayat 19-20 mengatakan. Oke. Hukum Taurat itu, Yafir itu hanya khusus untuk Israel, bukan untuk sekarang ini kitabnya orang Yahudi, Pak. Gak usah, saya nggak Gak usah. Katanya bukan Tuhan saya. Kita bahas dari sini. Katanya bukan Tuhan saya. Kita kembali ke topik. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Ini keselamatan juga. Sudahlah, kan dari sini saja. Ini punya saya, Pak. Oh. Ini. Saya tidak akan ini yang jadi perjanjian lama, Pak. Saya enggak. Ini perjanjian lama Bapak nih. Saya hanya baca firman Tuhan. Keluarin Pak kitabnya. Yang di Alkitab aja deh. Keluarin. Kitab Bapak keluarin. Gimana Bapak? Nggak tahu isi kitabnya ada berapa? Sudahlah, itu pengetahuan. Iya udah, Bapak nggak tahu. Saya akan siap ajarkan Pak Dondi. Asal Pak Dondi mau. Boleh, ajarin saya. Kitab Protestan berapa kitab? Bukan, Bapak belum percaya bagaimana saya mau ajarkan. Justru Bapak bikin saya percaya, Pak. Bikin saya percaya, Pak. Bapak kalau bikin percaya, Bapak percaya dulu Yesus. Enggak dulu, saya percaya dulu berapa kitab. Iya, percaya dulu kepada Yesus. Nanti Pak, nanti kalau Bapak bisa ajarin saya, baru saya percaya Yesus. Udah, Pak, nggak bisa jawab. Orang akal dulu Pak, baru iman. Masa iman dulu Pak? Oke. Bapak percaya dulu lah. Untuk selamat dulu, syarat tadi saya sudah kasih tahu. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ada 2 kehendak Allah. Allah mau supaya manusia selamat. Oke. Baru yang kedua memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang Bapak bahas, mohon maaf ya, yang ada di YouTube Bapak itu saya sudah lihat. Hampir 99% itu pengetahuan. Lah memang harus pengetahuan, Pak. Tapi bukan. Nah, sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. 2 Korintus 2. Sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. Beriman kepada firman Allah ini. Tanpa pengetahuan. Pengetahuan nomor 2. Keselamatan sekarang dulu. Pengetahuan nomor 2 saya tanya ini ada berapa kitab, Pak? Gak bisa. Berapa kitab? Saya akan ajarkan Bapak. Tolong ajarin saya ini berapa kitab? Saya akan ajarkan, tapi bukan sekarang. Oke. Yang sekarang saya mau sampaikan itu yang sekarang aja, Pak. Begini, saudaraku. Gini. Bapak percaya dulu dong. Kalau saya akan percaya kalau Bapak punya pengetahuan. Loh, yang pertama iman dulu. Enggak, pengetahuan dulu, Pak. Gak bisa, di mana? Sekarang Bapak mau bilang Yesus, tapi Bapak nggak tahu ini sih berapa kitab gimana. Pak Dondi masa masuk sekolah dulu baru mendaftar. Loh, mana yang benar? Yang benar dulu baru belajar di Islam. Ya begitu. Sekarang Bapak udah tahu belum ini berapa kitab? Pernyataan Pak Dondi tadi itu berhubungan pengetahuan. Betul. Saya justru kalau kita nggak tahu isinya, bagaimana kita mau percaya? Saya bisa menjelaskan. Oke, sekarang ini berapa kitab? Berapa kitab? Jelaskan. Nah, coba berapa kitab, Pak? Gak usah lah, kayak itu masuk pengetahuan untuk apa bahas itu. Kita bahas intinya, fokusnya di konteks bahasan. Intinya nanti akan masuk, Pak. Percuma, Pak. Ini berapa kitab, Pak? Percuma, Pak. Ini berapa kitab? Saya tidak akan jawab. Ini berapa kitab? Saya tidak jawab. Ini berapa kitab? Saya tidak jawab. Biarpun Bapak 1 Korintus. Saya pengen tahu Bapak punya pengetahuan atau enggak? 1 Korintus 13 mengatakan. Kata Paulus bukan? Biarpun Bapak itu punya menguasai semua bahasa, Pak, yang saya ikutin perkataan Yesus, Pak. Kalau tidak punya kasih, nol besar. Yang saya ikutin perkataan Yesus, Pak. Yang saya ikutin perkataan Yesus. Oke, sekarang gini, ini berapa kitab? Bapak tidak bisa buktikan apa yang saya jelaskan tadi. Yang saya tanya mulai dari Matius 9 Bapak tidak bisa jawab. Saya sudah jawab. Orang yang beriman dosanya diampunin. Tapi orang lumpuh itu kan belum mati, Pak. Maaf, Bang Doni. Bapak ini kan tadi bilang, saya tanya, saya berdosa juga, saya tidak berdosa. Ini bingung. Enggak bingung. Kalau Bapak nanya saya berdosa, saya bisa orang berdosa. Itu membuktikan. Tapi kalau saya bertobat, saya bisa masuk surga, Pak. Itu artinya bahwa Bapak itu belum percaya. Saya tidak percaya Tuhan yang jadi manusia, Pak. Ya itu urusan Bapak. Nah, makanya sekarang saya tanya Bapak ini berapa kitab?
Bapak selamat dulu baru Bapak Saya ajarin mau nggak Pak? Saya ajarin. Tidak perlu ajar Saya ajarin mau nggak? Saya diajarkan oleh Roh Kudus. Oke, sekarang saya ajarin mau 1 nggak? Yohanes 2:27 buka. Ayo buka. 1 Yohanes 2:27. Tapi kalau saya suruh buka 1 Yohanes 5:7 Bapak mau ya? Bapak mau nggak 1 Yohanes 5:7? Ya kan tadi sudah. Ayo 1 Yohanes 7 2 ayat 7. Baca 1 Yohanes 2 ayat 27. 27. Baca. Oke, sekarang 27. Baca. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saya nggak perlu diajar sama Bapak. Ya udah saya tanya ini berapa kitab? Tidak, tugas saya datang untuk yang ini berapa kitab? Menjelaskan keselamatannya dulu. Yang ini berapa kitab? Itu pengetahuan. Yang ini berapa kitab? 1 Timotius 2 ayat 4. Bapak tahu ini? Pengetahuan ini masuk Bapak nggak tahu? Bapak nggak tahu? Saya lebih tahu dari Bapak. Oke, tunjukin ke saya, ajarin saya Pak. Bapak selamat dulu. Berapa kitab ini Pak? Ya, Bapak sendiri tidak. Saya nanti akan selamat kalau saya sudah memilih Yesus, kalau saya percaya. Nah, sekarang kalau Bapak bilang selamat, Yesus ternyata tidak perlu mati untuk orang yang bertobat mati itu. Bro, nggak usahlah berapologetika. Loh, harus berapologetika Pak. Bapak masih orang berdosa, masih ragu-ragu juga. Saya bisa bertobat, Bapak bertobat nggak? Dasar pertobatannya apa? Karena saya menyesali perbuatan saya. Mana bisa masuk surga? Nggak ada itu. Kata Yesus. Nggak ada. Kata Yesus apa Pak? Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Percaya pada omongannya Yesus, bukan pada perbuatan Bapak. Tapi Yesus di sini mana ngaku Tuhan? Nggak ada. Enggak, Yesus di sini mana ngaku Tuhan Pak? Sudah. Buka Yohanes 5 ayat 31-32. Ayo Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sabar dulu, jangan salah lagi. 5:30. Jangan salah. 5:30 saya baca nih Pak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang salah dari saya? Baca dulu baik-baik. Oke, sekarang Bapak yang baca. Bapak yang baca. Baca baik-baik. Bapak yang baca. Bacain saya. Saya kasih tahu. Bacain saya Pak. 1 Korintus 13. Enggak, Yohanes 5:30-31 bacain saya. 1, kalau tanpa 2 orang saksi. Sekarang bacain saya, bacain kalau saya. tanpa 2 orang saksi, maka satu perkara itu enggak sah, Pak. Iya, sekarang bacain saya. Yohanes 5:30-31 bacain, Pak. Kalau bacain. Untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa Dia Tuhan? Kalau Yesus katakan bahwa Dia Tuhan, maka kesaksian itu tidak benar. Harus orang lain, berarti minimal harus 2 saksi yang memberi kesaksian. Ada kata Tuhannya. Ada kata Tuhannya. Udah selesai. Ada kata Tuhannya, Pak. Sudah selesai. Tadi berapa tadi? Yohanes berapa tadi? Udahlah. KO benar Pak? KO dari mana? Di mana kesaksian sebagai Tuhan Pak? Kesaksian sebagai Tuhan atau sudah bro. Artinya begini. Apa coba? Ayo di mana? 2 Korintus. Mati nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo. Yang mana tadi yang ada kesaksian Tuhan? Jadi begini aja. Kesaksian Tuhan mana tadi Pak? Jadi begini saja. Tunggu. Kesaksian Tuhannya mana? Udah. Jadi begini. Kesaksian yang ada 2 saksi Tuhan itu mana Pak? Begini. Bang Dondi, iya, Pak Kris, tolong tunjukin saya kalau bersaksi dengan Tuhan dengan 2 saksi di mana Pak? Sebaiknya kembali ke sini dulu dah. Nanti dulu. Ini pengetahuan semua yang kita bahas. Tolong dibacain tadi yang ada kesaksian saya Tuhan mana? Sudahlah. Loh kok sudahlah? Berarti nggak ada. Lah katanya Bapak bilang Bapak tahu. Lah tadi kan saya Yohanes 5:30, terus kenapa Bapak lari ke Korintus? Salah, bukan 30. Ya sudah berapa? Salah. 30-31. Tadi Bapak bilang 30-31. Salah. Berapa? 31-32. Oh 31-32. Oke, sekarang kalau ada Tuhannya baru. Kalau tidak ada Tuhannya gimana Pak? Bukan soal tidak ada Tuhan. Saya baca nih Pak ya. Saya baca nih ya. 30, 31, 32 nih. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, mana Tuhannya? Kalau dia bilang dia Tuhan, itu kan pertanyaan Bapak. Saya baca lagi nih. Maka kesaksianku tidak benar. Ya, karena itu kan mana kata Tuhannya? Ya, Bapak yang bilang Tuhan toh, bukan dia. Nah, sekarang Yesus ngaku nabi nggak di sini Pak? Tanya saya tanya. Yang ngomong Tuhan kan Pak Dondi. Kan saya tanya, di mana Yesus ngaku Tuhan? Karena Yesus berkata bahwa kalau dia sendiri bersaksi, kesaksian, kalau dia bilang dia Tuhan, maka itu tidak benar. Loh. Harus ada, sabar dulu. Iya. Jangan enggak. Saya nunggu pernyataan Bapak kesaksian Yesus Tuhan. Udah. Itu Bapak melintir. Udah salah. Sekarang Yesus ngaku nabi ngaku nabi nggak? Dia bersaksi kalau dia sendiri yang ngomong. Saya baca aja nih Pak, saya baca ini biar para harus penonton, ada 2 orang saksi Pak. Biar para penonton juga baca nih Pak. Yohanes 5 31-32. Ya. Sabar dulu, dari pertanyaan Bapak kan bicara Yesus ngomong. Saya bacain Pak. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar.
Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Artinya orang lain yang bersaksi bahwa dia Tuhan. Yang mana? Tapi kalau dia bersaksi bahwa dia Tuhan, Berarti itu Yesus tidak benar. mengaku sebagai Tuhan kan? Bapak yang bilang Tuhan. Kan saya bilang, Gak di bisa, mana Yesus salah. mengaku sebagai Tuhan. Justru karena kalau dia mengaku dia Tuhan, Sekarang, kesaksiannya tidak benar. Sekarang Yesus mengaku Harus sebagai nabi orang lain yang sekarang Yesus mengaku